Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Apandoo, Stambuk A121-19250, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria umum, kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi, yaitu yang pertama kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Pendekatan penetapan kawasan konservasi yaitu 1. Pendekatan administrasi dan hukum, 2. Pendekatan fisik, 3. Pendekatan ekologi, 4. Pendekatan sosial budaya, 5. Pendekatan ekonomi, 6. Pendekatan kelembagaan. Tahapan perencanaan kawasan konservasi yaitu 1. Identifikasi isu, 2. Pengumpulan dan pengolahan data, 3. Penyusunan profil kawasan konservasi, 4. Penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, 6. Penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, 6. Penyusunan rencana pengolahan calon kawasan, dan 7. Penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi yaitu hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. 2. Pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. 3. Sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2018 pasal 31 terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya disesuai dengan karakteristik peruntukannya. 4. Diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Pemanfaatan kawasan konservasi yaitu hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. 2. Pengolahan kawasan lindung. Pengolahan kawasan lindung Kepres 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindungan agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Tujuan dan sasaran pengolahan kawasan lindung yaitu 1. Tujuan pengolahan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. 2. Sasaran pengolahan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam. Pengendalian kawasan lindung. Dalam rangka pengendalian kawasan lindung, maka beberapa hal berikut tidak boleh dilakukan, yaitu 1. Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alam yang ada. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development terhadap beberapa prinsip penting, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan lestari. Tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan yaitu 1. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. 2. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konservasi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah. 3. Luas hutan semakin menyusut. 4. Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. 5. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan. 6. Pencemaran udara. 7. Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekonomi sistem berupa rusaknya berbagai sistem pendukung berkehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. 2. Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. 3. Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah dan berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul. 1. Menurunnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan. 2. Terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. 3. Permasalahan lingkungan buatan. 4. Penerapan standar mutu lingkungan yang masih lemah. 5. Masalah pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam, hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati dan sumber daya pesisir dan laut. Terjadinya bencana alam dan pencemaran lingkungan. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana penegakan hukum lingkungan. Sarana administratif umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Inpres, keputusan menteri, perdana, keputusan gubernur. Sarana kepidanaan dan keperdataan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 1990 Pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dampak pembangunan, dampak perubahan iklim yaitu badai kuat dan hurricanes, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, kebakaran, perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi dan es kutub menyusut. Perubahan iklim, dampak pencemaran, dampak bagi kesehatan yaitu dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap lingkungan. Dampak konflik sosial yaitu keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadi dominasi dan penaklukan. Pengaruh lingkungan pada kesehatan yaitu miras, gaya hidup, miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan sebagainya. Bahan toksik, mikroorganisme patogen, logam berat, dan lain-lain. Tingkatan perhatian terhadap kesehatan lingkungan survival, pengendalian wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman, pengendalian penyakit endemis gizi dan luka, diet yang bagus, pemeliharaan lingkungan. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhirnya interaksi kompleks antara sistem biologis, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia, industri, perhatian, transportasi, pemukiman menghasilkan limbah dan residu. Kesehatan lingkungan Indonesia. Negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan kerugian, yaitu keuntungannya temperatur panas, masyarakat religius, kerugian udara lembab, banyak gedangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dan kurnia saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.